Faizin. Ayo Mas, jawab Mas puasa. Bareng. Terus pada Pada itu. Astagfirullah. Itu kan pengaturan itu sebenarnya itu di HP itu. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadi'i burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat malam sahabat Gus Idris Official, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam genangan rahmat, selalu dalam genangan nikmat. Mudah-mudahan kita semua dijaga iman kita, dan mudah dilapangkan rezeki kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita. Wa hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya berniat untuk membuat video yang berjudul siapa yang menyakiti ulama, baik lewat lisan, baik lewat tangan, baik lewat perbuatan, baik lewat apapun, maka orang tersebut demi Allah minimal matinya mengenaskan. Na'udzubillah min dzalik. Kita makan makanan yang beracun. Jangan fitnah ulama. Jangan kau sakiti ulama. Jangan kau hina ulama. Jangan kau caci maki ulama. Maka dengan kalian memperlakukan ulama seperti itu, maka ibarat kau sama dengan menelan racun. Na'udzubillah min dzalik. Daging ulama itu beracun. Tapi engkau membenci para habaib, engkau membenci para zuriyah anak cucu Rasul, engkau tega menyakiti para ulama yang betul-betul istiqomah, maka jangan harap untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah saya ritual tadi maghrib sampai sekarang, saya menemukan salah satu qorin, yang mana qorin itu menyaksikan dulu tahun 1981 ya, sekitar tahun segitu, ada salah satu seseorang yang mana menyakiti ulama sogok, ulama yang gak takut dibunuh, ulama yang gak takut diteror, ulama yang gak takut diintimidasi maupun dipenjara. Dan saya menemukan di tahun itu. Maka malam hari ini saksikanlah, saya akan masukkan qorin ke dalam mediator. Ingat, saya ulangi, daging ulama itu beracun. Dan barang siapa yang menyakiti ulama, maka sama dengan meneguk racun. Minimal matinya mengenaskan. Jangan kau sakiti para ulama. Jangan kau fitnah para ulama. Jangan kau caci maki para ulama. Maka hidupmu demi Allah tidak akan merasakan kebahagiaan. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana nazakmu, bagaimana sakaratmu, bagaimana nanti di alam barzah, dan bagaimana nanti di hari pembalasan di padang mahsyar, bagaimanakah nanti di akhirat. Dimanapun Anda berada, jangan sekali-kali kita menghalang-halangi, menyakiti hati para ulama. Walau berjuta kata fitnah pada ulama, cinta kami pada ulama tak akan sirna. Walaupun nyawa yang menjadi taruhannya,
cinta pada ulama tak akan sirna, walaupun kami semua sampai hilang nyawa. Terus jaga ulama kita, terus bela ulama kita. Barang siapa yang membela agama Allah, maka akan dibela oleh Allah. Innallaha yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dan barang siapa mempermainkan agama Allah, niscaya akan dipermainkan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Apa ulama itu? Ulama dari kata alim, yaitu orang yang berilmu. Ingat, ulama jamak, orang yang berilmu, jangan kau sakiti orang berilmu. Ada salah satu kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam bersama Ratu Bilqis. Di saat itu siapa yang sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis, duduk sebelum berdiri, berdiri sebelum duduk. Jin Ifrit langsung nongol. Jin Ifrit mengajukan. Jin Ifrit angkat tangan, ratunya jin, rajanya jin. Wahai Nabi, saya yang sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis, istana besar itu, megah, gede istananya. Di zaman Nabi Sulaiman, Jin Ifrit maju. Wahai Nabi Sulaiman, saya sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis sebelum engkau duduk, sebelum engkau berdiri lagi. Namun sebelum itu ada satu. Ya Nabi, wahai Nabi, saya sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis yang besar itu sebelum mengedipkan mata. Dan tahu siapa? Ya, Jin Ifrit saja sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis yang gede itu, berdiri sebelum duduk, duduk sebelum mengedipkan mata. Alangkah cepatnya. Bayangkan. Dan siapa? Itu bukan dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat, tapi yang sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis alaihissalam adalah orang alim. Perhatikan pemirsa, orang yang berilmu. Siapa? Yaitu orang yang alim. Maka dalam video ini saya akan masukkan sosok Qarin, yang mana Qarin itu dulu sangat menyiksa ulama, sangat menyakiti ulama, memfitnah ulama, sampai ulama tersebut difitnah dengan merekayasa tuduhan-tuduhan, skenario menyekenario tuduhan-tuduhan, sampai ulama tersebut dimasukkan ke dalam penjara. Atas dasar apa? Kita akan kuak, kita akan masukkan ke dalam tubuh atau raganya Ustadz Farhan. Ada yang nonton live-nya? 576. Share video ini pemirsa. Share video ini pemirsa. Semoga yang menonton video ini bisa bertobat ya. Semoga yang menonton video ini bisa bertobat, harapan saya. Anda yang menyaksikan video ini semoga bisa bertobat. Terutama pelaku, atau terutama berani menyentuh daging ulama, berani menyentuh rambut para ulama, maka minimal Anda demi Allah akan mati mengenaskan. Naudzubillah. Taubat. Jangan kau sentuh ulama, jangan kau sakiti ulama, karena daging ulama itu beracun pemirsa. Yang mudah-mudahan share video ini supaya Anda tidak berani lagi zalim kepada para ulama, tidak berani lagi menyentuh kulit para ulama. Hati-hati, hidup cuma sekali. Jangan kau buat cerita atau kisah ketika matimu, ketika nazakmu, ketika sakaratmu, mati dalam keadaan mengenaskan. Berani menyakiti ulama, minimal engkau mati mengenaskan. Di dunia saja bumi tidak akan pernah mau menerima jasadmu, apalagi nanti di alam kubur, apalagi nanti di akhirat. Ingat, hidup nggak sekali dunia. Di dunia engkau tertawa, di dunia engkau merasa menang, tapi setelah engkau itu akan meninggal, itulah hidup yang sebenarnya. Saya tahu apa yang ada dalam hati Anda, apa yang ada dalam pikiran Anda. Oh, saya hanya disuruh, saya hanya menjalankan tugas, tapi Anda terlibat. Maka dari itu kita akan saksikan sosok Qarin yang mana Qarin ini dulu tega menyakiti ulama sehingga sungguh naas di akhir hayatnya. Sudah siap Ustaz Farhan? Insyaallah. Ustaz Farhan.
sini Ustaz. Mulai ya? Iya. Iya, kelihatan. Santet tai. Ini bukan santet ini korin. Tahu korin enggak Anda? Buka kitab ya. Ini bukan santet. Dibaca lagi judulnya. Kita masukkan korin. Itu apa? Pendamping hidup, tugasnya mendampingi manusia sampai nazak. Korin nggak pernah mati ya sebelum hari kiamat. Jadi saksi hidup akan menguak selama dia hidup berbuat apa, akan jujur sepenuhnya sampai dia meninggal. Bukan santet itu korin. Baca dong. Menurut Anda share, kalau nggak baik jangan nonton, matikan aja. Sudah. Ya udah. Terutama yang live ini agak dekat biar suaranya jelas. Terus ke shot semua. Tolong ringankan dulu. Terasa sakit. Kenapa Anda? Terasa sakit. Sakit apa? Seluruh tubuhku. Kenapa? Kenapa? Kok sakit? Karena kena penyakit. Penyakit apa? Itu di sini. Penyakit membusuk. Kelihatan semua. So. Enggak. Biar nggak kelihatan itu kamarnya. Dekat di sini videonya. Ada di manakah aku ini? Ada di rumah saya. Kenapa Anda kok merintih-rintih kesakitan? Kulitku terkelupas mengeluarkan nanah darah. Itu di akhir hayat Anda. Di akhir hayat. Bisa diceritakan. Iya. Saya masih ketakutan. Tolong beri ketenangan. Ketenangan. Saya kirim Fatihah aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Agak tenang ya. Kenapa Anda merintih begitu? Sepertinya menanggung sesuatu yang besar, sesuatu yang berat di akhir penghujung hidup Anda. Benar. Akhir hayat Anda. Iya. Di akhir hayat saya merasakan penderitaan yang sangat menyakitkan. Penyakit yang tidak teralami oleh siapapun selain aku. Kenapa begitu? Sampai segitunya. Bukannya orang yang maksiat dunia ini banyak sekali. Emang Anda melakukan apa? Pastinya banyak lah seperti Anda. Nggak mungkin Anda sendirian. Iya, Kenapa Anda merasa sendiri Anda saja yang melakukan itu? karena sangat pedihnya waktu nada, Waktu sekarat. waktu sekarat. Saya juga dulu sering melihat banyak yang meninggal nggak kayak saya. Kulit saya terkelupas, bau nanah, bau busuk. Gimana kronologinya? Ceritakan dulu ya, ketika meninggalnya seperti apa? Bagaimana meninggalnya Anda itu? Dulu saya seorang penguasa. Penguasa yang sangat disegani oleh lapisan.
Terus? Tapi sayangnya dengan jabatan itu saya pergunakan, saya jadikan alat untuk Suaranya jelas nggak yang live? menyakiti, Sinyalnya muter-muter. Menyakiti apa? menyakiti para alim ulama. Itu dimatikan aja wifi-nya. Suara koreng kurang jelas. Suara koringnya kan jelas. Ini didekatkan aja biar jelas di sini, nggak apa-apa. Yang penting ke shop. Dulu Anda seorang penguasa. Seperti apa kisahnya? Apa saja yang Anda lakukan selama masih hidup? Bisa diceritakan, Pak. Iya. Awalnya saya membenci, mengolok-olok ulama dengan perkataan karena dengan adanya mereka saya khawatir akan mengganggu Misi Anda. kekuasaan dan misi saya. Misi Anda baik atau jelek? Sesuai syariat atau enggak? Terus terang saja, kekuasaan saya, misi saya bertolak belakang dengan syariat. Ya itu, ya wajar ulama itu berfatwa. Terus Anda merasa risih gitu. Akhirnya saya merasa risih, merasa takut akan Kebongkar kedok Anda, bongkar semuanya. kejelekan Anda gitu. Iya. Akhirnya dengan berbagai macam cara saya halangi pergerakannya, jalan dakwahnya. Saya halangi dengan kekuasaan saya, karena saya Punya banyak pasukan ya. pegang uang, banyak anak buah. Pasukan resmi itu ya. Iya, saya suruh mereka untuk menjalankan misi apa yang saya perintahkan. Lantas terus apa yang Anda lakukan? Saya fitnah, saya tuduh dengan berbagai macam tuduhan yang tidak ada buktinya. Terus sampai jebloskan ke penjara. itu semua settingan Anda. Itu rekayasa saya, semua saya rekayasa Demi misi Anda ya. demi misi saya. Sehingga Anda memfitnah ulama sampai 1981. di zaman itu ya. Saya bayar anak buah saya untuk jadi saksi palsu. Rekayasa palsu. Semuanya hanya kebohongan semata. Anda manfaatkan, Anda sebagai penguasa di situ ya. Anda manfaatkan fasilitas-fasilitas negara gitu ya. Iya. Untuk menyakiti ulama, memfitnah ulama, menuduh ulama.
menuduh dan berbagai macam tuduhan. Rekayasa semua itu. Rekayasa semua, padahal itu tidak ada buktinya. Bukti-bukti palsu itu tentunya ya Anda ya. Bukti-bukti palsu. Anda setting sendiri gitu. Ya, saya rencanakan dari jauh-jauh hari. Saya target, saya setting semuanya agar berjalan dengan sesuai apa yang saya rencanakan. Akhirnya mereka, para alim ulama yang selalu mengusik, yang selalu menghalang-halangi akan apa dalam kekuasaan saya, baiklah saya bungkam. Saya benci waktu itu ulama, sangat membenci ulama karena ajaran-ajarannya Tolak belakang dan misi belakang dengan apa yang saya inginkan, misi. inginkan. Terkadang kalau ada perkara yang batil, ada yang haram, para ulama itu sering menasehati, sering mereka memprotes keputusan saya. Makanya saya tidak suka pada mereka. Ya mungkin cara-cara Anda untuk mendapatkan misi Anda itu haram. Ya. Iya. Ya wajar ulama menentang Anda. Selama ada kemungkaran di hadapan mata para ulama, disitulah pasti Anda akan ditegur. Anda akan diluruskan. Ulama yang istiqomah itu tidak akan membiarkan selagi ada kemungkaran yang terlihat di mata para ulama. Padahal Kewajiban ulama itu untuk memberantas. saya datangi rumahnya satu persatu. Ulama tersebut. Iya, saya janjikan kekuasaan. Wah, Anda sogok. Wah, itu namanya. Iya, Anda sogok. Mau ulamanya. Itu berarti Iya. ulama yang lurus itu. Ulama yang istiqomah nggak mempan disogok. Kalau ulama-ulama yang mudah disogok, ulama imanuhum fi amplopihim. Imannya digadaikan karena jabatan, karena amplop. Kalau ulama istiqomah ngaruh. Iya betul. Anda itu datang ke ulama tersebut ngaruh enggak, mau enggak dengan bujukan Anda, dengan sogokan Anda? Semuanya tidak mau menerima. Hati-hati. Daging ulama beracun. Ulama yang istiqomah loh ya, bukan ulama-ulamaan. Bukan ulama su. Pada waktu itu saya janjikan fasilitas kendaraan, Mewah. Rumah mewah. rumah, Uang. dan gaji Gitu ya. gaji yang tinggi. Tapi kenapa mereka tetap teguh dengan pendiriannya untuk menjalankan yang hak? Makanya saya menjadi benci mereka. Kalau saya biarkan ini dapat merusak kekuasaan, menggulingkan, menjadikan mereka sebagai pengganti saya. Ulama itu yang benar-benar istiqomah nggak gila jabatan, Pak. Paham Anda? Ulama yang istiqomah itu nggak gila jabatan kayak Anda. Tugas mereka para ulama yang istiqomah selagi ada kemungkaran dan kemaksiatan di mata mereka. Selama itu nyawa masih ada dalam badan dan jasad para ulama, maka selama itu wajib
para ulama untuk meluruskan, wajib para ulama yang istiqomah untuk memberantas kemungkaran tersebut. Hati saya waktu itu udah gelap. Hati saya udah mati. Tidak ada lagi rasa belas kasihan. Padahal mereka itu menegakkan perkara yang benar, tapi saya musuhi, saya fitnah, bahkan mereka disiksa dalam penjara. Subhanallah, astagfirullah. Anda sempat memerintahkan untuk menyiksa di penjara itu. Iya, karena dengan semuanya patuh pada perintah saya. Kasihan para ulama yang dibantai dalam penjara. Itu kan skenario Anda, betul kan? Terus setelah itu Anda ceritakan azab dan teguran dari Allah yang menimpa Anda. Gimana pengakuan Anda? Itu waktu akhir Keras. penghujung, akhir kulit saya gosong terkelupas, mengeluarkan nanah yang sangat bau tercium campur dengan darah. Itu ketika sakarat. Di mana Anda sakaratnya? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Karena penyakit itu ya. Karena penyakit. Terus setelah itu meninggal rumah atau di rumah sakit? Waktu jenazah dinaikkan ke dalam mobil ambulan. Yang kencang Pak, dengar Pak. Sewaktu jenazah Anda dinaikkan ke dalam mobil ambulan bagaimana? Mau dibawa ke rumah Anda itu ya? Iya, waktu itu mau dibawa ke rumah. Rumah saya jauh, jauh dari rumah sakit itu. Jadi melewati jurang-jurang tebing. Beli-beliku itu ya? Iya. Terus gunung itu ya? Iya, pas waktu itu kan Terus entah bagaimana yang saya menyaksikan sebagai korin. Saya menyaksikan sebagai korin. Tiba-tiba entah kenapa pintu belakang mobil ambulan terbuka dan akhirnya jenazah dari mayat saya jatuh dan pas tergelundung bawah bukit. Di situ ada jurang sangat lumayan dalam, tidak ada mayat yang senaas mayat saya. Sudah keadaan sakitnya sangat menjijikkan, membuat orang lain nggak mau menengoknya. Sudah jadi jenazah malah dilemparkan, terjatuh ke dalam jurang. nggak ada yang ngambil. Keluarga Anda atau apa nggak ada yang ngambil? Waktu itu prosesnya lama. Nggak ada yang ngambil ya? Karena ada di jalan yang sepi jauh dari penduduk rumah. Akhirnya lewat dan tahu bahwa itu ada musibah. Akhirnya sempat
mereka itu ya, Wong B itu bilang sama orang-orang sekitar sana di kampung sebelah untuk menolong, untuk mengambil jasad mayat saya yang ada di dalam jurang itu. Apanya? Timer. Dari tadi cuma 11 menit. Enggak, cuma di shoot match di sore sebelum. Ditelok dijaga ditinggal. Pengambilan mayat itu sama warga sangat lama sekali karena memang dalam jurangnya. Tadi sebelum saya masukkan kata Anda tadi nggak ada yang ngambil, nggak bisa itu jasad itu. Iya, itu bisa-bisanya pakai tampar. Karena dalam ada orang yang berani turun ke dalam jasad. Ada yang narik dari atas, ada juga yang bantu dari bawah. Sangat menjijikkan, sangat malang mayat saya. Dengarkan pemirsa. Terus kemana? Setelah itu kisahnya gimana? Ya akhirnya bisa diambil, tapi kain kafan pun udah berubah, campur dengan tanah, kotor keadaannya. Mungkin itu mayat yang sangat hina, lebih hina daripada binatang. Sedikit Anda ya, sangat mengenaskan. Anda perbuatannya juga tega sekali sama ulama. Gak punya hati Anda. Tahu nggak ulama itu siapa? Ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka jangan sekali-sekali berani-berani sama ulama, menyentuh daging ulama, menyentuh kulit ulama. Karena yang ada dalam jasad ulama, alam barzah, bagaimana nanti di akhirat, bagaimana nanti di padang mahsyar, bagaimanakah nanti menjembat lewat jembatan Sirat. Tidak bisa kita bayangkan kan? Oleh karena itu pemirsa, ini buat pelajaran. Jangan sekali-kali kita memusuhi para ulama. Ulama yang betul-betul istiqomah, ulama yang betul-betul alim, ulama yang gak mempan disogok, ulama yang betul-betul hatinya bersih, ulama yang betul-betul yang berilmu. Maka dari itu jangan sampai sekali-kali kita menyentuh kulitnya saja, rambutnya, seleranya aja jatuh. Maka engkau yang menyakiti ulama, minimal matimu nanti akan mengenaskan. Belum nanti ketika nanti sakarat, belum nanti ketika nanti nazak, ya, ketika nanti di alam barzah, ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar, yang mana di situ jarak antara kepala kita dan matahari hanya beberapa kilan, kita semua tenggelam dalam keringat kita masing-masing. Belum lagi nanti melewati jembatan Sirat, belum lagi nanti ketika di hari pembalasan antara surga dan neraka. Gimana nasibnya, Pak? Gimana nasibnya? Tidak bisa kita bayangkan. Pertama amat mengerikan. Ayo buat pelajaran yang menonton ini, siapapun kita, tidak bermaksud menyindir siapapun, selagi masih bisa bernafas, selagi Anda masih bisa hidup, bertaubatlah. Minta ampun jika ada ulama yang masih hidup yang pernah Anda zalimi. Oh ya Gus, saya hanya suruhan Gus. Saya hanya dapat tugas Gus. Minta ampun. Ya, walaupun Anda bukan dalang, walaupun Anda cuma suruhan karena sebagai bawahan,
minta ampun, datangi ulama tersebut yang pernah Anda zalimi, yang pernah Anda sakiti, apalagi sampai kontak fisik. Allah murka. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Kejam pemirsa. Apalagi zaman sekarang. Ya. Jangan kau sakiti ulama, jangan kau sakiti ulama, jangan kau fitnah ulama, jangan kau tuduh ulama, jangan kau caci maki ulama. Bertobatlah. Terutama buser-buser, bertobatlah. Datangi ulama yang pernah kau zalimi, minta maaf sebelum di kerongkongan kamu gerah-gerah di situ. Karena ada sakratul maut. Ini bukti. Ini bukti yang nyata bagi kita. Hidup cuma sekali. Maka jangan memusuhi para ulama. Ulama pewaris para nabi. Apalagi sampai zuriyah para habaib. Apalagi anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau jangan tertawa yang hanya sebentar. Engkau tertawa hanya sebentar lagi penderitaanmu selama-lamanya akan kau rasakan. Nauzubillahi min dzalik. Ini contoh yang kita ambil. Menyesalkan hidup Anda. Aku menyesal. Aku ingin kembali lagi hidup ke dunia. Anda punya kekuasaan, tidak engkau gunakan, Pak. Gunakan hanya yang baik, tapi hanya menuruti nafsu setanmu, sehingga para ulama engkau binasakan, para ulama engkau bungkam, para ulama engkau caci maki, para ulama engkau fitnah, para ulama engkau tuduh, para ulama engkau penjarakan. Semoga dari video ini bisa kita ambil petik. Atau mungkin barangkali ada buzzer-buzzer yang melihat video ini. Ya, mungkin ada orang yang melihat video ini, anak berprofesi selama ini pernah menyakiti ulama, pernah berbuat zalim sama ulama, apalagi cucu Nabi kita, Sayyiduna Maulana Muhammad, keturunan Nabi. Datangi ulama tersebut jika masih hidup, minta maaf. Maka hidup Anda akan tenang. Selama Anda pernah berbuat zalim, walaupun Anda bukan dalang, walaupun Anda cuma suruhan, maka minta maaflah. Ingat, itulah adalah hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, cintailah ulama, jagalah ulama. Jangan sampai rambut ulama, sehelai rambut ulama itu jatuh. Jangan sampai ulama itu dizalimi atau ulama itu sentuh kulitnya. Walaupun kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, bersimpah darah, maka jaga ulama kita. Itu saja pesan saya. Maka hidup kita akan bahagia, hidup kita akan tenang, insya Allah, dunia dan akhirat. Kita selamat. Karena apa sih pemirsa? Perbuatan kita apa yang akan kita andalkan? Apa yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu? Nggak ada yang kita persembahkan kecuali kita mengikuti para ulama. Karena ulama adalah pewaris para nabi sampai ke Rasulullah. Jaga ulama kita, jaga lindungi ulama kita. Baru-baru ini beredar video viral seorang santri menebas leher ulama gurunya sendiri ketika sholat tahajud. Ini contoh qori yang rela, yang tega memfitnah ulama dengan skenarionya yang bohong, menyiksa ulama. Maka hidupnya minimal hidup, matimu akan mati yang sangat mengenaskan. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang zalim. Jadi pejabat, jadi penguasa, jadilah pejabat penguasa yang baik, jadilah penguasa yang dekat dengan ulama, cintailah habaib, dzurriyyah, anak cucu Rasulullah, siapapun itu cintailah habaib, mau Habib Rizik, Habib Bahar bin Smith, Habib Lutfi, Habib siapapun, Habib Syekh, Habib Hasan, Ja'far As-Saqaf, siapapun cintailah, karena itu dzurriyyah, anak cucu Rasulullah. Mau ulama, kiai yang betul-betul istiqomah, yang berjuang, ya, bukan ulama-ulama kaleng-kaleng, bukan ulama-ulama yang imanuhum fi amplopihim, tapi ulama-ulama yang gak mempan disogok, ulama-ulama yang berjuang mati-matian membela agama Allah, mengorbankan nyawanya demi agama Allah. Itulah ulama yang harus kita jaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau berjuta kata fitnah pada ulama
Cinta kami pada ulama tak akan sirna, walaupun nyawa yang menjadi taruhannya. Cinta pada ulama tak akan sirna, walaupun kami semua sampai hilang nyawa. Itu saja pemirsa, kita keluarkan korinnya. Terima kasih Pak ya. Apa dipakai? Semoga ya nggak bisa saya menjamin Pak Anda dimaafkan gitu ya. Itu saja ya. Tolong. Nggak bisa Pak, mohon maaf. Tolong. Ya, kita minimal bisa kirim Fatihah aja ya. Al-Fatihah. Terima kasih telah membantu dakwah saya. Semoga diampuni dosa-dosa Anda ya di alam kubur ya. Terus video ini pemirsa ya. Jangan saya like, subscribe, dan share video ini, semoga bermanfaat karena hasil dari video ini sepenuhnya kita buat untuk pembangunan pesantren Tahfidzul Quran Thariqul Jannah. Assalamualaikum.